Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah. Berangkat haji itu tidak pernah netral. Tidak ada yang pulang biasa saja. Yang ada hanya dua, berubah atau tidak. Seseorang bisa datang ke tanah suci dengan dosa yang tidak terhitung, kesalahan lama, kebiasaan buruk, urusan yang belum beres. Lalu ia berdiri di Arafah, mengangkat tangan, dan Nabi sudah memberi jaminan bahwa jika hajinya benar, ia pulang seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Tapi di saat yang sama, tidak semua yang berangkat mendapatkan itu. Ada yang menahan diri, menjaga lisan, memperbaiki niat, lalu pulang dengan hati yang berbeda. Lebih tenang, lebih takut berdosa, dan lebih dekat dengan Allah. Ada juga yang sibuk dengan hal lain, misalnya emosi, gengsi, dan ingin dilihat, lalu pulang tanpa perubahan berarti. Padahal haji bukan sekedar datang, tapi lulus. Rasulullah juga mengatakan, haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Ini bukan motivasi biasa, ini merupakan hasil akhir. Tapi syaratnya juga jelas, bukan hanya ritual yang selesai, tapi diri yang berubah. Selama di sana doa-doa diangkat, ampunan dibuka, dan seseorang benar-benar berada dalam penjagaan Allah. Bahkan jika ia wafat dalam keadaan itu, ia dibangkitkan dalam kondisi sedang bertalbiyah. Artinya apa? Haji itu bukan perjalanan beberapa hari. Ia adalah gambaran bagaimana seseorang ingin mengakhiri hidupnya. Jadi pertanyaannya bukan sudah pernah berhaji atau belum, tapi kalau dipanggil hari ini, kita siap pulang dalam keadaan seperti apa? Simak pembahasan ini sampai akhir. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Perjalanan yang menghapus dosa. Ia berangkat bukan dalam kondisi suci. Tidak ada manusia yang berangkat haji dalam keadaan bersih dari dosa. Justru yang dibawa adalah beban, yang terlihat dan yang tersembunyi. Di Miqat, kain ihram mulai dikenakan. 2 lembar kain sederhana. Tidak ada lagi perbedaan status. Seorang pejabat berdiri sejajar dengan tukang bangunan. Yang kaya tidak punya kelebihan, yang miskin tidak punya kekurangan. Semua masuk dalam satu keadaan, yaitu hamba. Di titik itu, sebagian orang mulai sadar, ini bukan perjalanan biasa. Talbiyah mulai dilantunkan, labaik Allahumma labaik. Bukan sekedar ucapan, melainkan itu sebuah jawaban. Seakan Allah memanggil sejak lama, dan sekarang baru dijawab. Dalam salah satu riwayat sahih, Rasulullah bersabda bahwa siapa yang berhaji, lalu tidak berkata keji dan tidak berbuat fasik, ia pulang seperti hari dilahirkan oleh ibunya. Riwayat ini datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan tercatat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi, ini bukan janji ringan. Tapi, justru di sini letak tantangannya. Karena menjaga diri di tanah suci itu tidak mudah. Di tengah jutaan manusia, dorongan emosi justru lebih besar. Desakan, panas, antrian panjang, dan kelelahan. Orang bisa tersinggung hanya karena dorongan kecil. Disitulah ujian sebenarnya. Apakah ia bisa menahan lisannya? Ada seorang tabi'in besar, Mujahid bin Jabar, mengatakan kurang lebih seperti ini. Kesempurnaan haji itu adalah memberi makan dan berkata baik. Kalimatnya sederhana tapi dalam. Bukan soal ritual semata, tapi bagaimana akhlak dijaga. Di Arafah puncaknya. Hari itu tidak ada ibadah lain yang lebih besar selain berdiri dan berdoa. Rasulullah bersabda, haji itu Arafah. Hadis riwayat Tirmidzi. Artinya, inti haji ada di sana. Bayangkan suasananya. Jutaan manusia berdiri. Tidak ada yang terlihat hebat. Semua mengangkat tangan. Ada yang menangis pelan, ada yang terisak tanpa suara. Tidak ada yang tahu dosa siapa yang lebih besar. Dalam riwayat sahih, Rasulullah menyebut
bahwa tidak ada hari di mana Allah lebih banyak membebaskan hamba dari neraka daripada hari Arafah. Hadis riwayat Muslim. Ini momentum penghapusan dosa besar-besaran. Di situ sering terjadi perubahan yang tidak terlihat dari luar. Seseorang yang selama ini keras tiba-tiba runtuh. Yang jarang berdoa, hari itu tidak berhenti meminta. Seolah-olah ia sadar bahwa ini mungkin satu-satunya kesempatan terbaik dalam hidupnya. Lalu, ketika semua selesai, tidak ada tanda khusus di wajah seseorang bahwa dosanya sudah dihapus. Tidak ada cahaya yang otomatis muncul, tidak ada sertifikat dari langit. Tapi ukurannya sederhana, dan ini sering dilupakan, yaitu apakah setelah itu ia berubah? Para ulama menyebut tanda haji mabrur bukan pada ritualnya, tapi pada dampaknya. Kalau sebelum haji lisannya tajam, lalu setelahnya lebih terjaga, itu merupakan tanda. Kalau sebelumnya mudah bermaksiat, lalu setelahnya menahan diri, itu juga merupakan tanda. Jadi penghapusan dosa itu bukan sekedar dihapus lalu selesai, tapi diikuti dengan kemampuan baru untuk menjaga diri. Di sini banyak orang yang keliru. Mereka fokus pada perjalanan berangkat, tapi lupa menjaga hasil setelah pulang. Padahal janji kembali seperti bayi itu bukan hadiah kosong, itu merupakan amanah besar. Karena bayi tidak punya dosa, dan orang yang pulang haji diberikan kesempatan untuk memulai hidup seperti itu lagi. Haji mabrur bukan gelar tapi bukti. Setelah Arafah berlalu, rangkaian haji belum selesai. Masih ada Musdalifah, Mina, lempar jumroh, tawaf, sa'i secara lahir. Semua itu bisa ditunaikan. Tapi ada satu pertanyaan yang tidak terlihat, yaitu apakah ini akan menjadi haji mabrur atau hanya haji yang selesai? Nabi memberikan standar yang sangat jelas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Kalimatnya singkat tapi berat. Tidak ada rincian tambahan, tidak ada minimal pahala sekian, langsung ke surga. Masalahnya, mabrur itu tidak otomatis. Pada suatu hari Nabi ditanya tentang makna haji mabrur. Dalam riwayat Hasan beliau menjawab, memberi makan dan berkata baik. Hadis riwayat Ahmad. Artinya ukurannya bukan sekedar ritual tapi akhlak. Ini menarik karena seseorang bisa menyelesaikan semua manasik dengan benar, tapi kalau lisannya masih kasar, pelit, dan mudah menyakiti orang, itu tanda ada yang belum beres. Ada satu atsar yang sering dikutip dari Hasan al-Basri. Ketika ditanya tentang haji mabrur, beliau mengatakan maknanya adalah ia pulang dalam keadaan zuhud terhadap dunia dan mencintai akhirat. Tidak ada pembahasan teknis di situ, fokusnya pada perubahan orientasi hidup. Di lapangan, tanda ini kelihatan. Ada orang yang sebelum haji sangat keras dalam urusan dunia. Semua diukur dengan utang rugi. Tapi setelah pulang, cara pandangnya berubah. Ia tetap bekerja, tetap mencari nafkah, tapi tidak lagi menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Sebaliknya, ada juga yang pulang haji dengan cerita panjang, foto banyak, oleh-oleh lengkap, tapi cara hidupnya tidak berubah. Masih mudah berbohong, masih ringan meninggalkan sholat, masih sama seperti sebelum berangkat. Di sini letak perbedaannya. Haji mabrur itu tidak diukur saat di Mekah, tapi setelah kembali di rumah. Para ulama mengatakan di antara tanda diterimanya suatu amal adalah adanya amal kebaikan setelahnya. Jadi, kalau sepulang haji, seseorang lebih ringan ke masjid, lebih menjaga lisan, lebih mudah menahan diri dari maksiat, itu indikasi baik. Bukan berarti ia langsung sempurna, tapi arah hidupnya berubah. Ada juga sisi lain yang sering diabaikan, bahwa haji mengajarkan pengorbanan total. Biaya besar, tenaga terkuras, dan waktu yang panjang. Semua itu bukan sekedar secara teknis, tapi bagian dari ujian keikhlasan. Karena itu, haji mabrur tidak mungkin lahir dari hati yang masih ingin dipuji. Orang yang sepanjang hajinya sibuk mencari pengakuan, ingin dianggap paling sabar, paling banyak ibadah,
justru sedang menggerus nilai hajinya sendiri. Di Mina, saat melempar jumroh, seseorang melontar batu ke arah simbol setan. Tapi para ulama mengingatkan, yang sebenarnya harus dilempar itu bukan batu, tapi sifat-sifat buruk dalam diri, yaitu sombong, marah, iri, dan cinta dunia berlebihan. Kalau setelah haji semua itu masih utuh, berarti yang dilempar hanya batu, bukan sifatnya. Jadi, ketika Nabi menjanjikan surga bagi haji mabrur, itu bukan hadiah instan. Itu hasil dari proses panjang yang benar, dari niat, pelaksanaan, sampai dampak setelahnya. Dan yang paling jujur menilai bukan orang lain tapi diri sendiri. Karena setiap orang tahu, setelah pulang dari haji, apakah ia benar-benar berubah atau hanya sekedar pernah ke sana. Doa yang diangkat, ampunan yang dibuka. Setelah seseorang melewati proses panjang, menahan diri, memperbaiki akhlak, menyelesaikan manasik, ada satu keutamaan yang lebih terasa, yaitu kedekatan dengan Allah dalam doa. Nabi menyebut jemaah haji sebagai tamu Allah. Dalam riwayat yang dinilai hasan, disebutkan bahwa mereka adalah rombongan yang diundang. Ketika mereka berdoa, Allah kabulkan, dan ketika mereka meminta ampun, Allah ampuni. Ini bukan sekedar penghormatan tapi status, dan status ini terlihat jelas di lapangan. Di Multazam, antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, orang-orang berdiri rapat. Tidak ada komando, tapi semua melakukan hal yang sama, yaitu berdoa. Tidak ada suara keras, tidak ada pidato, hanya permintaan yang keluar dari hati. Ada yang mengangkat tangan lama tanpa bergerak, ada yang hanya berisik, dan ada yang tidak mampu berkata apa-apa. Dalam riwayat sahih dari Abdullah bin Umar, beliau ketika tawaf sering membaca doa yang sederhana. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Hadis riwayat Bukhari. Tidak panjang, tidak rumit, tapi mencakup semuanya. Ini memberi pelajaran penting bahwa kekuatan doa bukan pada panjangnya, tapi pada kejujuran dan kesesuaian dengan tuntunan. Di Arafah, suasananya berbeda lagi. Ini merupakan puncak doa. Nabi bersabda dalam riwayat Hasan, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Hadis riwayat Tirmidzi. Artinya, waktu itu bukan biasa. Ia adalah waktu terbaik untuk meminta. Dalam riwayat sahih dari Sahih Muslim, Nabi menyampaikan bahwa tidak ada hari di mana Allah lebih banyak membebaskan hamba dari neraka dibanding hari Arafah. Jadi, yang terjadi bukan hanya pengabulan doa, tapi pembukaan ampunan secara luas. Ada kisah dari kalangan tabi'in, Abdullah bin Mubarak pernah melihat seseorang di Arafah menangis sangat dalam. Setelah itu beliau berkata, orang yang paling buruk di hari ini adalah yang menyangka Allah tidak mengampuni mereka. Kalimat ini juga tajam, karena di hari itu pintu ampunan dibuka lebar. Namun disinilah sering terjadi salah paham. Pengabulan doa tidak selalu berarti mendapatkan apa yang diminta saat itu juga. Para ulama menjelaskan, doa bisa dikabulkan dengan 3 cara, yaitu dikabulkan langsung, ditunda, atau diganti yang lebih baik. Jadi, ketika Nabi menyebut doa mereka dikabulkan, itu dalam makna yang luas sesuai hikmah Allah. Artinya, seorang haji tidak boleh pulang dengan standar sempit. Saya minta ini, kok tidak dapat? Karena bisa jadi justru ia diselamatkan dari sesuatu yang tidak ia lihat. Ada sisi lain yang lebih dalam, yaitu selama haji, seseorang dilatih untuk terus meminta. Dari talbiyah, doa tawaf, sa'i, sampai Arafah, semuanya penuh dengan permohonan. Ini bukan kebetulan. Haji mengajarkan satu hal mendasar, yaitu manusia itu memang lemah dan satu-satunya tempat bergantung adalah Allah. Karena itu, tanda haji yang benar bukan hanya banyaknya doa saat di tanah suci, tapi apakah kebiasaan itu terbawa pulang. Kalau di Mekah rajin berdoa, tapi setelah pulang jarang mengangkat tangan, berarti pelajarannya belum masuk. Sebaliknya, kalau setelah haji seseorang lebih mudah berdoa, lebih sering istighfar, lebih sadar bahwa semua urusan kembali kepada Allah, itu tanda ada yang berubah. Jadi keutamaan haji di bagian ini bukan sekedar doa dikabulkan, tapi lebih dalam,
yaitu seseorang diajarkan cara berdoa yang benar, lalu dibukakan pintu ampunan yang luas. Dan itu bekal yang jauh lebih penting daripada sekedar satu permintaan yang terpenuhi. Dalam jaminan Allah, tidak ada skenario rugi. Setelah doa-doa dipanjatkan dan ampunan dibuka, ada satu makna yang mulai terasa, yaitu perjalanan ini berada dalam penjagaan Allah, bukan sekedar semoga selamat, tapi benar-benar berada dalam jaminannya. Nabi menjelaskan bahwa orang yang keluar untuk haji atau umroh berada dalam tanggungan Allah. Jika ia wafat, Allah masukkan ke surga. Jika kembali, ia pulang dengan pahala. Riwayat ini dinilai hasan oleh para ulama. Maknanya juga jelas, tidak ada skenario rugi. Di lapangan, ini bukan teori. Perjalanan haji itu penuh resiko, yaitu perpindahan manusia dalam jumlah besar, kelelahan ekstrim, perubahan cuaca, tekanan fisik yang tidak ringan. Dalam kondisi seperti itu, seseorang mulai sadar, ia tidak benar-benar mengontrol apapun. Ada satu riwayat sahih dari Abdullah bin Abbas dalam Sahih Bukhari. Nabi pernah bersabda kepada seorang sahabat muda, "Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu." Kalimat ini terasa nyata dalam haji, karena di sana manusia dipaksa melepaskan rasa mengandalkan diri. Di Mina, saat melempar jumroh orang berdesakan. Tidak semua berjalan mulus, tapi banyak yang merasakan hal yang sama, yaitu ada perlindungan yang tidak terlihat. Ada cerita dari kalangan tabi'in, Sufyan As-Tsauri pernah berkata, "Aku tidak melihat sesuatu amal yang lebih cepat pahalanya daripada haji." Maksudnya bukan instan tanpa proses, tapi karena dalam haji, pengorbanan dan hasilnya terasa langsung, baik dalam ketenangan hati maupun perubahan diri. Ada juga sisi lain dari jaminan ini yang sering dilupakan, bahwa bukan hanya keselamatan fisik, tapi juga penjagaan iman. Karena tidak sedikit orang yang berangkat dengan niat bercampur, ingin ibadah, tapi juga ingin dipuji. Selama perjalanan, niat itu diuji terus-menerus. Orang lain tidak tahu, tapi dirinya tahu. Disinilah makna jaminan itu bekerja lebih dalam. Allah bukan hanya menjaga tubuhnya, tapi juga memberi kesempatan untuk meluruskan niatnya. Kadang muncul dalam bentuk sederhana. Seorang jemaah mungkin awalnya sibuk mengambil foto, lalu suatu momen ia berhenti, menyimpan ponselnya, dan memilih duduk berdoa. Tidak ada yang menyuruh, tapi hatinya berubah arah. Itu bagian dari penjagaan Allah. Karena itu, ketika Nabi menyebut bahwa orang yang kembali dari haji pulang dengan pahala, bukan sekedar pahala ritual, tapi juga termasuk perubahan yang terjadi selama perjalanan itu. Namun jaminan ini bukan berarti tanpa syarat. Ia terikat dengan kesungguhan. Orang yang menjaga manasik, menjaga lisan, menjaga niat, itulah yang benar-benar masuk dalam makna ini, bukan sekedar hadir secara fisik. Ada satu prinsip yang dipegang oleh para ulama, yaitu semakin besar pengorbanan dalam ketaatan, semakin besar pula harapan balasannya. Dan haji adalah salah satu ibadah dengan pengorbanan paling lengkap, harta, tenaga, waktu, bahkan kenyamanan. Karena itu hasilnya juga tidak kecil. Di titik ini, seseorang mulai memahami, selama ia berada di jalan ini, ia tidak berjalan sendiri. Ada penjagaan yang tidak terlihat, dan jaminan yang tidak diucapkan berulang-ulang tapi nyata. Dan ketika ia pulang, yang ia bawa bukan hanya cerita perjalanan, tapi satu keyakinan baru, bahwa siapa yang benar-benar mendatangi Allah tidak akan dibiarkan pulang dengan tangan kosong. Akhir yang menentukan, bagaimana seseorang dibangkitkan. Semua rangkaian haji pada akhirnya mengarah ke satu hal yang sering tidak disadari sejak awal, yaitu bagaimana akhir seseorang. Ada satu peristiwa yang terjadi di hadapan Nabi, diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Seseorang laki-laki sedang wukuf di Arafah, lalu terjatuh dari tunggangannya dan meninggal. Para sahabat tentu bereaksi sebagaimana biasa, yaitu ingin mengurus jenazahnya dengan sempurna. Tapi Nabi memberikan arahan yang berbeda. Beliau bersabda agar orang itu dimandikan dengan air dan daun bidara,
dikafani dengan kain ihramnya, tidak diberi wewangian, dan tidak ditutup kepalanya. Lalu beliau menjelaskan alasannya. Sesungguhnya ia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Kalimat ini bukan sekedar informasi, ini merupakan prinsip bahwa keadaan seseorang saat wafat punya kaitan dengan bagaimana ia dibangkitkan. Para ulama kemudian menarik kaidah dari sini. Siapa yang hidup di atas suatu amal, besar kemungkinan ia akan wafat di atasnya. Dan siapa yang wafat di atas sesuatu keadaan, ia akan dibangkitkan dalam keadaan itu. Haji dalam hal ini bukan hanya ibadah beberapa hari, ia menjadi latihan akhir hidup. Selama berihram, seseorang dilarang melakukan hal-hal yang sebelumnya biasa. Tidak boleh berkata kasar, tidak boleh memotong rambut sembarangan, dan tidak boleh melanggar batas tertentu. Semua itu melatih satu hal, yaitu disiplin dalam ketaatan. Jika seseorang terbiasa menahan diri dari kondisi seperti itu, ia sedang membangun pola, dan pola itu tidak berhenti ketika ihram selesai. Seharusnya terbawa sampai setelah pulang. Ada satu perkataan dari Abdullah bin Mas'ud yang sering dikutip dalam pembahasan ini. Sesungguhnya kalian akan diwafatkan sebagaimana kalian hidup, dan dibangkitkan sebagaimana kalian wafat. Ini bukan hadis marfu, tapi atsar yang maknanya sejalan dengan riwayat sahih tadi. Di lapangan, makna ini terasa sederhana tapi berat. Seseorang bisa saja sangat khusyuk di Arafah, tapi setelah pulang kembali ke kebiasaan lama. Dalam kondisi seperti itu, haji tidak benar-benar menjadi penentu arah hidupnya. Sebaliknya, ada yang menjaga efek haji itu. Ia tetap berusaha menjaga sholatnya, lisannya, dan hubungannya dengan Allah. Tidak sempurna, tapi ada usaha konsisten. Itulah yang lebih mendekati makna dibangkitkan di atas amalnya. Karena pada akhirnya, yang menentukan bukan hanya apa yang pernah dilakukan, tapi apa yang terus dijaga. Haji memberikan satu gambaran nyata, yaitu bagaimana rasanya hidup dalam ketaatan penuh, walau hanya beberapa hari. Lalu seseorang diberi pilihan, apakah itu hanya pengalaman sementara, atau dijadikan standar hidup setelahnya. Dan disinilah letak kejujurannya. Bukan saat di tanah suci, tapi setelah kembali ke rumah. Bukan saat dilihat orang, tapi saat sendirian. Bukan saat kuat, tapi saat lemah. Karena kemuliaan haji bukan hanya pada prosesnya, tapi pada bagaimana ia mengarahkan akhir seseorang. Dan itu tidak bisa dibuat-buat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga pembahasan ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.